Netanyahu, dia tidak memberi kesempatan apa, mau gencatan senjata maupun apa, nanti dia terus merencanakan si Hamasnya, si Hezbollahnya, sama Houthi-nya. Nah, jadi dia bilang apa? Attack. Ketika musuh still planning. Tapi udah terlambat juga kemarin Netanyahu. Karena dia diserang dulu kan, Houthi, Hezbollah, sama Hamas. Masih tetap dia berjuang, ya kan? Walaupun Iran sebenarnya sudah ketar-ketir dia. Makanya pun diarahkan ke sana. Dia tahu pusat kekuatan Hamas ternyata di mana. Jadi contoh ya, pusat kekuatan Hamas itu ada di hati dan pikirannya. Itu yang paling berat. Ya, secara naluri perang dulu-dulu itu nggak sampai ke sana. Karena teroris itu sudah yang penting jihad. Ya, tapi kita tahu di mana masanya yang paling banyak. Makanya dihajar si Netanyahu di terowongan itu. Kemudian dia tahu lagi pusat kendalinya ada di Syria. Makanya dihancurkan. Dia tahu Iran dari dulu pun dia tahu Iran. Tak mungkin Mossad tidak tahu bahwa Iran lah yang biang keroknya semua itu. Bisa ya, takut saya nggak didengar ngomong nanti kan nggak kedengaran. Lanjut Pak Tobing. Ya, jadi bangsa ini harus tahu apa pusat kekuatannya, apa pusat kelemahannya. Cobalah kalau kita tanya, mungkin di Zoom ini banyak yang tidak tahu juga, makanya saya coba mengenalkan apa itu pusat kekuatan kita ya. Oh, nggak muncul ini. Oke. Baik. Untuk menguasai suatu negara, tidak selalu harus menghancurkannya, tetapi hancurkan pusat kekuatannya melalui pusat kelemahannya. Ini strategi dari Sun Tzu ya. Sebagai suatu bangsa harus mengenali pusat kekuatannya dan kelemahannya. Sekarang pertanyaannya, apa pusat kekuatan bangsa Indonesia? Ya. Dan di mana keberadaan pusat kekuatan tersebut? Serta apa yang menjadi kelemahan bangsa Indonesia? Anehnya, negara-negara yang memiliki kepentingan nasional di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, dia mengenali pusat kekuatan kita dan mengenali pusat kelemahan kita. Namun bangsa Indonesia sendiri tidak mengenalinya. Jadi kalau kita survei sekarang, tanya anak-anak itu, di mana pusat kekuatan bangsa Indonesia? Termasuklah kemarin kasus di Cisauk itu, karena dia tidak tahu. Nah, Pancasila sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia, nasional strategik bangsa Indonesia, ya. Ini banyak yang tidak tahu dan tidak ada satu buku pun yang mengenai Pancasila menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Di sila keberapa? Sila ketiga. Nah, mengapa perlu mengenal pusat kekuatan, center of gravity suatu bangsa dan negara? Karena mengenali pusat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa negara Indonesia merupakan suatu keharusan jika ingin memperoleh suatu kemenangan atau kesuksesan. Kalau ditanya, pusat kekuatan kerajaan Malaysia itu ada di mana? Pusat kekuatan Singapura itu ada di mana? Pusat kekuatan Australia itu ada di mana? Pusat kekuatan Inggris itu ada di mana? Pusat kekuatan Amerika itu ada di mana? Kita harus tahu. Seperti contoh, pusat kekuatan Israel ada di mana? Pusat kekuatan Iran itu ada di mana? Pusat kekuatan Irak. Kenapa Amerika tahu? Makanya gampang dihancurkan. Tapi cara Amerika, dia menyerang suatu negara itu efektif, massal. Dia nggak perlu peduli dengan uang berapa habis, yang penting efektif hancur. Kalau Sun Tzu tidak, dia efisien. Bagaimana kita menghancurkan, menguasai satu negara, kita menghancurkan pusat kekuatannya melalui kelemahannya. Manuver beda, dua
pakar Grandmaster strategi ini beda. Nah, karena strategi mengajarkan menghancurkan suatu bangsa dan negara adalah menghancurkan pusat kekuatannya melalui kelemahan yang dimilikinya. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang menulis bahwa Pancasila adalah pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Nah, apa kata Clausewitz? Center of gravity, pusat kekuatan itu atau Schwerpunkt, itu adalah pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan yang seluruhnya tergantung kepadanya. Nyain yang dicari nanti. Di mana pada titik tersebut seluruh energi yang kita miliki seharusnya diarahkan. Jadi kekuatan dan kemampuan diarahkan ke sana. Sama juga Amerika, kalau mau menghancurkan dia sudah tahu bagaimana menghancurkan Indonesia ini. Tapi kalau Indonesia tidak mau membangun pusat kekuatannya, itulah. Gampang dia domba kan. Artinya kita harus mencari inyanya yang merupakan ketergantungan dari seluruh pusat kekuatan dan gerakan. Pancasila itulah merupakan ketergantungan mau utuh apa tidak negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Ya. Nah, apa kata Grandmaster strategi dari Sun Tzu? Ini kemarin sudah saya ajarkan, tapi saya ulangi lagi. Ya, know yourself and know your enemy. You will be safe in every battle. You may not know yourself, but not know the enemy. You will then lose one battle for every one you win. Ya, jadi kita menang dalam pertempuran, tapi pasti kalah. Ada satu yang hilang. Ya, one battle. Jadi you may know yourself. Kalau kita tidak mengenali apa pusat kekuatan kita atau the enemy, you will then lose every battle. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini sedang berperang setiap hari, perang. Tapi perangnya bukan harus perang dengan senjata. Kita perang di ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Jadi aspek kehidupan itu yang disebut ipolexos ankam itulah aspek kehidupan kita. Kekuatan ideologi kita sampai di mana? Kekuatan ekonomi kita sampai di mana? Kekuatan politik kita sampai di mana? Kekuatan sosial budaya kita sampai di mana? Kekuatan pertahanan keamanan kita sampai di mana? Setiap hari kita mengambil keputusan karena bahwa perang itu adalah suatu pelajaran yang harus dicermati. Nah, apa kata Sun Tzu? Nah, kita jabarkan ini, kita sublimasi. Artinya, mengenali pusat kekuatan dan pusat kelemahan sendiri, serta mengenali pusat kekuatan dan pusat kelemahan lawan, diperlukan suatu upaya untuk menemukannya. Di Sun Tzu ini 5 kali katanya, kata no. 1, 2, ya. Ada berapa? 3, dia 5 kali dia menyebutkannya. Ya, contoh, lihat ini. Ini ada 5, no, 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 no. Kita harus mencari, ya, yang artinya mengenali pusat kekuatan sendiri dan pusat kekuatan lawan perlu suatu upaya. Bahkan di dalam petunjuknya ada kata no disebutkan 5 kali. Kenalilah diri sendiri, kenalilah musuhmu. Maka Anda bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa resiko kekalahan. Kenali bumi, kenali langit, maka kemenanganmu akan menjadi lengkap. Kedua Grandmaster strategi ini mengingatkan kita harus mengenali dan mencari rumusan apa yang menjadi pusat kekuatan sebagai pengganti katanya. Jadi mencari apa pusat kekuatan bangsa Indonesia ini. Ya. Nah, jangan salah persepsi ya. Ini di kamus bahasa Inggris menerjemahkan Schwerpunkt itu adalah titik berat dari suatu upaya, fokus kepada suatu upaya. Jadi kita banyak menerjemahkannya bahwa ibu kota itu mewakili center of gravity. Saya satu-satunya yang menolak
Ya, kenapa? Buktinya waktu Jepang bukan Tokyo yang dihancurkan, tapi Hiroshima sama Nagasaki. Kenapa Hiroshima Nagasaki? Karena disitulah berkumpul kamikaze-kamikazenya pilot-pilot Jepang itu. Di sanalah tempat pelatihannya. Makanya itu harus dihancurkan dulu. Karena pilot-pilot itu namanya kamikaze berani mati. Masuk ke terowong kapal induknya Amerika. Nah, ini salah terjemahkan. Walau kalau ibu kota itu katanya center of gravity. Bukan. Nah, terjadilah perdebatan. Ya, is the capital is a center of gravity? Or what is a center of gravity in the capital? Apakah pusat kekuatan itu ada di ibu kota? Sun Tzu mengatakan gini, the worst is to attack the enemy city. Ya, yang paling buruk ya kalau kita menyerang ibu kota. The best policy is to attack while the enemy is still planning. Jadi kalau kita lihat kemarin si Netanyahu, dia tidak memberi kesempatan apa, mau gencatan senjata maupun apa, nanti dia terus merencanakan si Hamasnya, si Hezbollahnya, sama Houthi-nya. Nah, jadi dia bilang apa? Attack ketika musuh still planning. Tapi udah terlambat juga kemarin Netanyahu. Karena dia diserang dulu kan. The next best is to disrupt alliance. Jadi dia bilang apa? Diganggu aliansnya seperti Iran. Diganggu tuh semua sekutu-sekutunya itu. The next best is to attack the opposing army. Jadi yang kita tantang, yang kita attack adalah angkatan bersenjatanya mereka yang berlawanan dengan kita. Inilah pesan-pesan Sun Tzu. Tapi ini harus kita terjemahkan. Indonesia apa pusat kekuatannya? Ya. Ini Clausewitz. Ya. Di dalam bukunya, ya, itu dia bilang apa? Moral sebagai pusat kekuatan. Ya, sebagai pusat kekuatan, kita bisa saja mengalahkan musuh, tapi menghancurkan industrinya, ya kita bisa mengalahkan musuh, menghancurkan industrinya atau menduduki tatanya. Namun jika semangat perlawanan berkobar di hati rakyatnya, maka kemenangan tidak akan bisa diraih. Contohnya lah sekarang, ya semangat mereka masih tertanam, semangat jihad gitu loh. Ya, saya nggak berani ngutak-ngutik agama karena saya di sini kebebasan manuvernya nggak seperti Pak Paul. Ya, nah ini lagi. Clausewitz juga menyatakan bahwa ketika musuh memutuskan untuk terlibat dalam adu kekuatan fisik dan moral, pusat kekuatan akan menjadi sarana alat yang efektif, sarana alat yang aktif yang dihancurkan hingga pertarungan tersebut berakhir. Jadi adu pusat kekuatan si A sama pusat kekuatan B. Negara A sama negara B. Pusat kekuatan secara fisik berfungsi sebagai sarana alat yang aktif yang berusaha menghancurkan kemampuan musuh dan keinginan untuk melawan. Dan pusat kekuatan moral berfungsi sebagai apa? Sarana alat yang aktif untuk mempengaruhi atau mengendalikan pusat kekuatan fisik. Jadi selama mereka belum hancur, semangatnya semuanya belum hancur, masih tetap ada, itu tidak akan kita bilang belum kalah. Ya. Nah seperti sekarang Houthi, Hezbollah sama Hamas masih tetap dia berjuang, ya kan? Walaupun Iran sebenarnya sudah ketar-ketir dia. Nah, jadi pemahaman center of gravity sebaiknya lebih dahulu kita harus mendalami the original context yang disampaikan oleh Clausewitz dalam bukunya On War. Jadi kalau sebagai perwira ya, ini wajib baca buku ini, On War ini. Apa katanya? Clausewitz bilang suatu pusat kekuatan selalu ditemukan di mana massa terkonsentrasi paling padat. Ini makanya dulu ya
masa yang paling padat itu di Nagasaki dan Hiroshima, pilot-pilotnya. Coba tontonlah filmnya kalau nggak percaya. 2, masa terkonsentrasi paling padat menjadi sasaran yang paling efektif untuk dihancurkan. Ini kalau Clausewitz ya, lain Sun Tzu. Suatu pertempuran yang paling utama dalam suatu mandala operasi merupakan benturan antara dua pusat kekuatan. Jadi kalau ada pertempuran atau perang itu berarti adu pusat kekuatan sebenarnya. Tapi bagaimana dia menerjemahkan, bagaimana dia menganalisa pusat kekuatan suatu negara ini. Nah, pada tatanan grand strategik, angkatan bersenjata mungkin hanya salah satu di antara beberapa pusat kekuatan lainnya. Ya, dalam perlawanan rakyat, pusat kekuatan berada pada kepribadian karakter sang pemimpin dan karakter opini publik. Ini nanti kita kupas ini karakter ini. Karena di dalam tulisan buku saya itu nanti yang mau diterbitkan itu karakter yang menjadi prioritas bagi seorang pemimpin. Nah, sekarang karakter bangsa kita itu seperti apa? Ya, seorang harus mempertimbangkan karakteristik yang dominan dari pikiran pihak yang berperang. Di luar dari karakteristik ini, suatu pusat kekuatan pasti berkembang. Nah, pusat kekuatan itu apa? Pusat dari seluruh kekuatan dan gerakan yang keseluruhannya tergantung kepadanya, yang menegaskan seluruh energi yang dimiliki seharusnya diarahkan. Seperti Israel sekarang ya, dia tahu pusat kekuatannya Iran itu ada di mana, dia tahu pusat kelemahan Iran ada di sana, makanya seluruh kekuatannya diarahkan, gerakannya pun diarahkan ke sana. Dia tahu pusat kekuatan Hamas ternyata di mana. Jadi contoh ya, pusat kekuatan Hamas itu ada di hati dan pikirannya. Itu yang paling berat. Ya, secara naluri perang dulu-dulu itu nggak sampai ke sana. Karena teroris itu sudah yang penting jihad. Ya, tapi kita tahu di mana masanya yang paling banyak. Makanya dihajar si Netanyahu di terowongan itu. Kemudian dia tahu lagi pusat kendalinya ada di Syria. Makanya dihancurkan. Dia tahu Iran dari dulu pun dia tahu Iran. Tak mungkin Mossad tidak tahu bahwa Iran lah yang biang keroknya semua itu. Tapi dihancurkan dulu yang sasaran antara ini sebelum sasaran pokok. Kan gitu. Jadi banyak yang nggak ngerti tentang perang. Karena Netanyahu itu dia seorang tentara. Bahkan dia anggota pasukan khususnya Israel waktu dia mudanya. Kalau yang di sana kan mana? Ya kan presidennya itu kan Al-Khamenei itu bukan orang perang, ya, orang politikus, ya. Jadi politik agama, regional politikal, ya. Nah ini konsekuensinya setiap pengguna kekuatan secara parsial dan yang tidak diarahkan pada sesuatu tujuan yang tidak membawa sesuatu kemenangan sebaiknya dikecam. Ini menurut dia. Jadi kalau Netanyahu, saya kira dia udah menganalisa pusat kekuatan Hamas itu ada di mana, pusat kekuatannya Hezbollah ada di mana, pusat kekuatan Houthi ada di mana, pusat kekuatan Iran. Jadi pusat kekuatannya ada di Iran, karena Iran lah yang membiayai itu semua. Ya, termasuk sekutunya lah, Korea, ya kan? Karena Korea Utara mengirimkan pelatih-pelatihnya untuk melatih tentara-tentara itu. Ya. Nah, kalau menurut Sun Tzu, ya, from Sun Tzu about kelemahan dan kekuatan, ya, you have strength and weaknesses, ya, you have strength and weaknesses. Kita punya kekuatan dan punya kelemahan. Dia bilang datangnya dari mana? Dari posisi. Seperti Indonesia sekarang, pusat kekuatan kita ada di mana? Posisinya. Dari kekuatan ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Masing-masing ada. Ya, di aspek kehidupan itu satu persatu ada. Kekuatan ideologi kita ada, ekonomi kita ada, kelemahannya pun ada. Sosial budaya. Nah, kekuatan yang paling hebat sebenarnya di kita salah satu adalah kekuatan sosial budaya.
Jadi kalau mau menghancurkan negara kita ini, selama sosial budaya itu menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, tidak bisa kita dikalahkan. Nah, apa kata Sun Tzu? Posisikan dirimu, posisikan negaramu, ya, where you cannot lose. Jadi kita tidak pernah membangun pusat kekuatan kita, tidak membangun pusat kekuatan kita. Ya, the most powerful weapon, ya, of all, dari semuanya itu, ya, yang paling powerful senjatanya adalah apa? Human mind. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Geopolitik bukan lagi bersifat fisik. Saya ulangi lagi ya. Geopolitik bukan bersifat fisik lagi. Bukan wilayah yang kelihatan. Tetapi ada wilayah yang tidak kelihatan. Apa itu? Human mind. Jadi war on perception. War on mindset. Ya. Jadi sekarang geopolitik sudah berubah. Tidak seperti zaman dulu lagi. Ya, nanti kapan-kapan saya mungkin memberikan kuliah tentang geopolitik lah. Ya. Bagi Amerika geopolitik, bagaimana geopolitik dia tahu. Ikutin aja di mana ada minyak, itulah geopolitik Amerika. Ya, follow the oil katanya. Nah, oke. Strength came from unity. Menurut Sun Tzu, a united nation is strong. A divided nation is weak. Kalau kita, ya, kesatuan suatu bangsa itu merupakan kekuatan. Nah, a united force is strong. A divided force is weak. Yeah. United unit is strong. A divided unit is weak. Nah, bagaimana Israel? Dia bagaimana membangun kesatuan itu? United men are strong. Divided men are weak. Men ini jamak ya. United your men as one, never let them give up. Jadi bagaimana kita menyatukan, ya, pemuda-pemuda itu as a one, menjadi satu, never let them give up. Jangan biarkan mereka menyerah. Nah, ini kuncinya. Nah, sekarang Indonesia, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Ya. Manunggal TNI dan rakyat, itu adalah kekuatan yang paling dasar. Ya, kekuatan yang paling dasar. Selama persatuan dan kesatuan, ya, Indonesia itu didukung, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang ada beradab. Kita punya suatu kekuatan yang luar biasa yang tidak dipunyai bangsa lain. Bayangkan aja dari sosial budaya, berapa bahasa. Apakah mampu negara lain itu menguasai sekian banyak bahasa di Indonesia? Hah? Itu kekuatan di bahasa itu. Ya, kalau perang kita pakai bahasa Batak semuanya, orang itu kebingungan. Pakai bahasa Sunda, orang itu kebingungan menangkap intelijennya. Nah, yang begini-begini tidak pernah kita pelihara. Ya, berurusan dengan lawan, ya, kekuatan lawan. When the enemy is pressed, kalau dia lagi press, you can fire him. When he is well fed, diberi kenyang, you can starve him, laparkan mereka. When he is relaxed, you can move him. Jadi ketika dia lagi press, ya kita hancurkanlah dia, kita bakarlah dia, kita hancurkan dia kan. Tapi ketika dia kenyang, kita bikin dia kelaparan. Nah, kalau kekuatannya di situ, lagi dia relax, kita bikin dia, ya, kita bikin dia bergerak, kita bergerak, gitu loh. Jadi ini harus dikuasai, walaupun siapa kita, tidak harus militer aja nggak nguasai ini kok, saya yakin.